Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Magnet Indonesia bagi bangsa Eropa Unit 3 tentang berdaulat di negeri sendiri. Perlawanan fisik melawan penjajah Eropa. Masuknya kekuasaan Eropa di Indonesia melemahkan kekuasaan kerajaan lokal yang ada. Kekuasaan raja-raja lokal berangsur-angsur berkurang dan lebih jauh ditempatkan di bawah kekuasaan pejabat-pejabat asing. Di sisi lain, tenaga kerja mereka dilibatkan dalam sistem kerja paksa dalam eksploitasi ekonomi kolonial. Tentu saja hal ini menimbulkan gejolak bagi raja lokal dan masyarakat Indonesia. Khusus di Jawa, petani dipaksa menanam tanaman ekspor yang ditentukan oleh penjajah dan dipaksa untuk melakukan kerja paksa atau kerja rodi tanpa dibayar. Sementara di Maluku, penjajah menguasai daerah pantai dan melakukan monopoli dalam perdagangan melalui penguasaan daerah produksi tanaman ekspor seperti cengkeh dan rempah-rempah. Kondisi ini menimbulkan antipati pada masyarakat Indonesia dan mendorong berbagai perlawanan kepada penjajah. Belanda sebagai bangsa Eropa yang menjajah wilayah Indonesia paling lama, berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan memperluas wilayah jajahan untuk mendapatkan pemungutan hasil produksi yang lebih banyak dan mendapatkan tenaga kerja murah. Selain mendukung usahanya di bidang perdagangan, banyaknya perlawanan terhadap penjajah, terutama kolonial Belanda, maka pada penjelasan berikut akan menampilkan kisah perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia pada abad ke-19 yang berkorban di beberapa daerah dan memiliki andil besar dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Satu, Sulawesi Utara. Perang Minahasa terjadi dalam dua periode. Perang Minahasa I terjadi tahun 1661 sampai dengan 1664 melawan VOC yang mereka sebut sebagai Kompeni. Perang ini terjadi karena Kompeni meminta Minahasa untuk membuat daerah untuk kepentingan Kompeni. Kompeni membangun pemukiman lengkap beserta benteng Fort Amsterdam. Minahasa sebagai daerah penghasil beras sudah menjalin hubungan dagang dengan negara Eropa lainnya, seperti Spanyol, tidak mau memenuhi kepentingan Kompeni. Maka terjadilah perlawanan untuk menentang Belanda.
Maka pada tahun 1679, Belanda membuat siasat dengan menawarkan perjanjian kepada pemimpin Minahasa. Salah satu yang diatur dalam perjanjian ini adalah Minahasa membantu kompeni menyediakan kebutuhan kompeni, terutama beras dan kayu gelondongan untuk membuat bangunan. Perjanjian ini bagi kompeni merupakan bentuk penguasaan atas Minahasa. Tentu hal ini bagi raja-raja dan rakyat Minahasa merupakan pemaksaan yang harus dilawan. Perang Minahasa II terjadi tahun 1808 dan 1809. Perang ini dipicu oleh adanya ketidakpuasan rakyat Minahasa terhadap Karel Christoph Prediger sebagai pejabat VOC di Minahasa yang diangkat pada tahun 1802, yang kejam dan semena-mena. Prediger menjalankan kebijakan Daendels untuk mempertahankan Hindia Belanda terhadap kemungkinan serangan Inggris. Untuk itu, kompeni membutuhkan serdadu pasukan tempur yang tangguh dan dalam jumlah banyak. Maka tahun 1808, Prediger meminta pemimpin Minahasa untuk menyiapkan 2.000 orang pemuda Minahasa guna dikirim ke Jawa menjadi serdadu atau tentara selama 5 tahun. Kompeni menawarkan imbalan berupa uang pembeli kepala. Hal ini tidak selaras dengan adat istiadat Minahasa. Pada masa itu, pergi jauh dari kampung halaman ke tempat yang belum diketahui tidak lazim, apalagi mereka yang berangkat tidak pernah kembali. Menyikapi hal ini, pemimpin-pemimpin Minahasa mengadakan musyawarah pada 2 Juni 1808 bertempat di kediaman Matulandi Tondano yang menyepakati dengan mengangkat sumpah Minawanua. Isi kesepakatan para pemimpin Minahasa tersebut adalah menghentikan pemasokan beras secara sukarela, mendesak penarikan armada kora-kora kompeni beserta serdadunya, menolak rekrutmen pemuda menjadi serdadu, dan akan melakukan perlawanan bersenjata apabila kompeni memaksakan kehendaknya, termasuk tidak mau melaksanakan kerja wajib atau merawat benteng Manado.
Company menentang dan berhasil menawan pemimpin perlawanan Minahasa yaitu Tewu, Sepang, Korengkeng dan Kapel dibebaskan kemudian. Maka terjadilah perlawanan rakyat Minahasa kepada Company. Pada 13 November 1808, Prediger melancarkan teror dengan membakar rumah pemimpin Minahasa, merusak ladang pertanian, dan membakar hasil panen. Pada 2 April 1809, dibantu kekuatan dari benteng Belanda di Ambon dan Ternate, Prediger menyerang pusat perlawanan Minahasa. Namun ia tewas terkena tembakan di kepala. Komando Belanda di Minahasa diserahkan kepada Martinus Balfour dibantu Kapten Winter. Pada tanggal 5 Agustus 1809, Belanda kembali menyerang Tondano yang menjadi basis perlawanan Minahasa. Serangan selama 4 hari ini melumpuhkan perlawanan Minahasa dan membumi hanguskannya. Belanda menawarkan amnesti dan pengampunan kepada pihak pemberontak yang menyerah dan mau mengakui kedaulatan Belanda. Namun, pemimpin Minahasa yaitu Lumi Ngkawas, Mataludi, Mamait, dan Lonto bersama sisa pasukannya bersembunyi dan bertahan di hutan-hutan lebat yang tidak mudah dijangkau. Balfour mengizinkan pemberontakan yang menyerah untuk membangun pemukiman baru di Maumbi, Air Madidi, dan pinggiran sungai Tondano agar mudah diawasi. Hal ini belum terlaksana karena Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda pada tahun 1810. Inggris memanggil Matulandi dan Mamait untuk diangkat kembali sebagai kepala walak di Tondano dan Remboken. Tewu, Sepang, dan Lonto yang dibuang ke Ternate dikembalikan. Mereka diberikan izin untuk membangun pemukiman di tempat lama, yaitu sebelah utara Minawanua. Maluku Tengah. Sejak abad ke-17, VOC menguasai Maluku, timbul pemukiman-pemukiman yang bernama negeri di daerah pantai Kepulauan Maluku Tengah. Masyarakat negeri ini mendapatkan hak pengelolaan tanah untuk perkebunan cengkeh selain tanah pusaka keluarga. Hasil cengkeh dijual kepada VOC dengan harga tertentu, sedangkan hasil tanah pusaka berupa bahan makanan digunakan oleh keluarga yang mengerjakannya. VOC juga mengembangkan sistem pemerintahan desa dan pendidikan desa. Perkebunan cengkeh, pemerintahan desa, dan pendidikan desa menjadi pengikat kehidupan masyarakat Ambon. Ekspedisi Hongi yang dilaksanakan setiap tahun menjadi catatan kelam bagi rakyat Maluku. Pemuda Maluku menjadi pendayung kora-kora untuk mengawasi Pulau Seram, Guru, Manipa, dan lainnya. Dari hasil tanaman cengkeh, banyak pemuda Maluku yang meninggal karena kekurangan makanan atau dibunuh. Mereka dipekerjakan melebihi waktu, tenaga mereka diperas untuk memanen cengkeh.
VOC juga meminta negeri-negeri menyediakan bahan bangunan berupa kayu yang diambil dari Seram dan diangkut ke Ambon. Penduduk juga diminta menyediakan garam dan ikan asin untuk keperluan kapal-kapal perang Belanda yang berlabuh di Ambon. Hal ini tidak pernah diatur dalam perjanjian dengan para pemimpin negeri. Penggunaan uang kertas di Ambon tahun 1817 juga menjadi masalah baru. Pejabat daerah membayar hasil cengkih dengan uang kertas, sementara penduduk membeli bahan kebutuhan diwajibkan menggunakan uang logam. Penduduk mulai panik karena uang logam mulai habis, dan tidak ada upaya dari pejabat lokal dan VOC mengatasi hal ini. Maka muncullah perlawanan rakyat terhadap VOC. Pemimpin perlawanan rakyat Maluku yang terkenal adalah Thomas Matulesi yang mendapat julukan Kapitan Patimura. Pada 29 Mei 1817, Patimura menentang VOC dengan mengeluarkan pernyataan orang-orang Ambon menuntut perbaikan-perbaikan di Maluku Tengah. Jika perbaikan-perbaikan yang disebut satu persatu dalam pernyataan dipenuhi, perlawanan akan dihentikan. Tetapi jika tidak dipenuhi, maka rakyat Ambon akan menggempur VOC. Pemicu utama perlawanan Patimura adalah pemuda Ambon dan Saparua yang dipaksa menjadi serdadu oleh Dendles. Bagi penduduk, ini merupakan hukuman buangan karena mereka dibuang ke daerah lain. Perlawanan Patimura di Saparua, Haruko, dan Ambon berlangsung dari Agustus sampai November 1817. Patimura menggunakan pedagang dari Seram untuk mendapatkan senjata dan berkomunikasi dengan penguasa daerah lain seperti Bali, Kalimantan, dan Ternate. Belanda berhasil mengakhiri perlawanan ini dengan mendatangkan pasukan yang lebih kuat dan segar ke Ambon. Sekitar 1.500 orang pasukan Aifuru dari kerajaan Ternate dan Tidore yang dipimpin oleh Laksamana Muda A.A. Boykes. Belanda berhasil menangkap Kapitan Paulus Tihauha, Marta Christina Tihauha, Patimura, dan para panglima perangnya. Patimura dan 3 panglimanya dijatuhi hukuman mati di Benteng New bulan Desember 1817. Demikian juga dengan pemimpin lainnya. Pasukan yang tertangkap dibuang ke Cianjur dan sebagian yang mau bergabung diberikan amnesti.
Desa, Sumatera Barat. Gerakan Padri pada awal abad ke-19 bertujuan untuk memurnikan ajaran agama Islam, membasmi adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pengikut gerakan Padri menggunakan jubah putih, sedangkan kaum adat memakai kain hitam. Saat itu di Sumatera Barat dikenal sebagai wilayah Minangkabau yang dipimpin oleh seorang raja dengan ibu kota di Pagaruyung yang dibantu 4 orang basa Ampek Balai atau Dewan Menteri Pembantu Raja. Raja hanya sebagai simbol yang dihormati. Kekuasaan berada di tangan penghulu sebagai kepala suku. Ada 12 suku yang terhubung dalam Dewan Penghulu dan Dewan Nagari. Kebiasaan buruk yang dilakukan masyarakat antara lain menyabung ayam, madat, berjudi, minum minuman keras. Kebiasaan buruk ini ditentang oleh kaum ulama. Seorang ulama dari Kota Tua di Dataran Agam, Tuanku Kota Tua, mulai mengajarkan pembaharuan bagaimana seharusnya hidup sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Gerakan ini didukung oleh Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang kembali dari Mekah tahun 1803. Gerakan Padri diterima di Luhak Agam 4 angkat, Kota Candung, Kota Tua, Luhak 5, dan Lembah Alaha Panjang. Kedudukan kaum Padri yang terkuat terletak di Bonjol, bagian dari Lembah Alahan Panjang yang dipimpin oleh Datuk Bandoro. Setelah Datuk Bandoro meninggal, Muhammad Syahab atau Pelo Pendito Syarif ditunjuk sebagai pengganti yang kelak dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Perang saudara antara kaum Padri dan adat terus berlangsung dan memasuki tahap baru setelah kekuasaan asing dimulai campur tangan. Gubernur Thomas Stamford Raffles mengunjungi Padang tahun 1818 untuk mendapatkan daerah pendalaman yang subur. Raffles mengadakan perjanjian setia kawan dengan kerajaan Minangkabau atau kaum adat. Inggris terpaksa menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda karena perjanjian London. Selanjutnya, Belanda mengangkat James Dupuy sebagai residen. Dengan kedatangan Belanda, kaum adat meminta perlindungan Belanda dari perseteruannya dengan kaum Padri. Dengan ditandatangani perjanjian tanggal 10 Februari 1821, kaum adat memberi imbalan beberapa daerah di Minangkabau kepada Belanda untuk ditempati. Sejak saat itu, kaum Padri tidak lagi berperang melawan kaum adat, melainkan melawan Belanda yang mengusik kehidupan beragama kaum Padri. Perlawanan Padri melawan Belanda dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Maka perang ini disebut sebagai Perang Padri. Belanda baru dapat memusatkan kekuatan untuk menyerang Padri di akhir tahun 1834. Kaum Padri melakukan perjanjian gencatan senjata pada tanggal 8 Februari 1835 dan 10 Agustus 1837, namun perjanjian ini selalu gagal dan peperangan dilanjutkan kembali. Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya terpaksa menyerah pada 25 Oktober 1837. Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur. Kemudian tahun 1839 dipindahkan ke Ambon. Selanjutnya tahun 1841 dipindahkan ke Manado sampai meninggal tanggal 6 November 1864.
Meskipun Imam Bonjol diasingkan, perlawanan Padri terus berlangsung. Pemimpinnya digantikan oleh Tuanku Tambusai di daerah Rau dan berhasil dikalahkan Belanda pada 28 Desember 1838. Sulawesi Selatan. Pada tahun 1607, Belanda berhasil mendirikan kantor dagang di Makassar, sehingga kontak dengan penguasa lokal semakin intensif. Belanda berusaha menguasai jalur perdagangan ini dengan mengurangi peran penguasa lokal. Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa menentang monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda dengan membatasi perdagangan di negara lain, seperti Portugis dan Spanyol untuk berdagang di wilayah kerajaannya. Ketegangan ini menyebabkan peperangan di tahun 1666. Selain menghadapi Belanda, Goa juga menghadapi masalah dengan penguasa Bone, Arung Palaka, yang ingin melepaskan diri dari Goa. Upaya Arung Palaka untuk melepaskan diri dari Goa tidak berhasil, sehingga Arung Palaka meninggalkan Bone dan berlindung di Buton untuk selanjutnya menyingkir ke Batavia. Arung Palaka menjalin kerjasama dengan Belanda untuk menghadapi Sultan Hasanuddin. Kerajaan Goa dibantu oleh Kerajaan Wajo, sedangkan Kerajaan Bone dibantu oleh Kerajaan Sopeng dan Belanda. Kerjasama ini mengakhiri kekuasaan Goa atas Bone dan Belanda menguasai Sulawesi Selatan. Arung Palaka selanjutnya dinobatkan sebagai Raja Bone. Kekuasaan Belanda mendapatkan pengakuan dari Kerajaan Lamuru, Ngario, Sopeng, dan Wajo. Kerajaan Wajo dipimpin oleh Lam Maduk Keleng atau Arung Matoa Wajo beberapa kali melakukan penyerangan Belanda, yaitu 1710 dengan bantuan bajak laut dan 1739 dengan bantuan Goa. Namun penyerangan ini selalu gagal. Tahun 1811 terjadi penyerahan Hindia Belanda kepada Inggris. Kerajaan Bone, Ternate, dan Supa tidak mengakui kekuasaan Inggris dan menyatakan sebagai kerajaan merdeka dan menentang kembalinya kekuasaan Belanda pada tahun 1816. Kerajaan Wajo dan Sopeng juga menyatakan sebagai kerajaan merdeka. Raja Bone, Ternate, dan Supa menentang perjanjian Bongaya. Untuk mengalahkan kekuatan rakyat Sulawesi, Belanda mengirimkan pasukan berkekuatan besar di bawah komando Mayor Jenderal Van Gen untuk menyerang Bone, Ternate, dan Supa di tahun 1824. Raja Lapatau memimpin tentara Ternate menghadapi Belanda, namun dapat dilumpuhkan dan kerajaan Ternate dikuasai Belanda.
Belanda mendapatkan perlawanan yang hebat oleh kerajaan Bonne dan Supa. Akhirnya perlawanan Bonne dan Supa juga dapat ditaklukkan oleh Belanda. Perlawanan terhadap Belanda terus berlangsung sampai awal abad ke-20, antara lain dilakukan oleh La Sinrang dari kerajaan Sawito dan Pong Tiku di tanah Toraja. 5. Jawa Tengah. Perlawanan terhadap Belanda di Jawa Tengah yang terkenal adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro terhadap Belanda dilakukan tahun 1825 sampai dengan 1830. Diponegoro bercita-cita membangun masyarakat baru di Kesultanan Yogyakarta berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ini sebagai bentuk kekhawatirannya terhadap pengaruh budaya Barat dan ketimpangan sosial ekonomi, ketidakadilan konflik antar bangsawan di Kesultanan Yogyakarta. Ia merasa malu terhadap suksesi yang dilakukan ayahnya, Sultan Hamengkubuwono III terhadap kakeknya, Sultan Hamengkubuwono II pada tahun 1810. Pengangkatan ayahnya sebagai sultan dibayar mahal dengan menyerahkan wilayah kerajaan yang subur dan strategis, yaitu Kedu, Japan, Jipang, dan Karang Bolong terhadap Inggris. Diponegoro memilih tinggal di Tegalrejo dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitarnya sebagai pemimpin yang legal. Diponegoro membangun hubungan dengan santri, petani, pemimpin daerah, dan pemimpin agama. Pemimpin agama yang dekat dengannya antara lain Kiai Melangi, Kiai Kwaton, Kiai Taptoyani, Kiai Mojo, Syekh Ahmad Mudo, Wiryo Dikromo, dan Jong Muhammad yang tinggal di wilayah Pajang, Smithserd yang diangkat menjadi residen tahun 1823, menuduh Diponegoro melakukan penggalangan kekuatan dan memintanya untuk bertanggung jawab. Belanda mengirim pasukan untuk menangkap Diponegoro ke Tegalrejo dan mendapat perlawanan dari pengikut Diponegoro. Belanda dapat menghentikan perlawanan Diponegoro dengan tipu daya pada tahun 1830. Bali. Terdapat 9 kerajaan di Bali, yaitu Buleleng, Karangasem, Kelungkung, Gianyar, Badung, Jembrana, Tabana, Mangkui, dan Bangli. Kerajaan-kerajaan Bali sudah menjalin kerjasama dengan Belanda sejak abad ke-17. Hubungan Belanda dan kerajaan di Bali tahun 1827 sampai 1831 sebatas pada sewa menyewa orang untuk dijadikan tentara Hindia Belanda. Hubungan politik baru terjalin tahun 1841 ketika Raja Karangasem meminta bantuan Hindia Belanda untuk memulihkan kekuasaannya di Lombok. Ini menjadi jalan bagi Belanda menanamkan kekuasaan
kekuasaannya di Bali. Pada tahun yang sama, Belanda juga menjalin perjanjian dengan kerajaan Kelungkung, Badung, dan Buleleng. Isi perjanjian yang dibuat antara lain, kerajaan-kerajaan Bali mengakui kekuasaan Belanda, tidak menyerahkan kerajaannya kepada bangsa Eropa lainnya, dan bendera Belanda dapat dikibarkan di Bali. Hukum tawan karang yaitu hak dari Bali untuk merampas perahu yang terdampar di pantai kekuasaannya menimbulkan masalah ketika kapal Belanda yang karam di pantai Bandung tahun 1841. Tahun 1843, raja-raja di Bali menandatangani penghapusan hukum tawan karang. Namun, tahun 1844 tetap terjadi perampasan kapal Belanda yang karam di pantai Perancak dan Sangsit. Kerajaan Buleleng menolak pengesahan perjanjian penghapusan tawan karang pada tahun 1845. Belanda mengajukan tuntutan terhadap Buleleng terhadap perjanjian yang mereka buat tahun 1841 dan 1843, yaitu mengganti kerugian atas kapal-kapal Belanda yang dirampas dan mengakui kekuasaan Belanda. Pati Buleleng, Gusti Ketut Jelantik tidak menerima tuntutan tersebut dan mulai menggalang kekuatan. Sikap yang sama juga ditunjukkan kerajaan Karangasem. Tahun 1849, Belanda menyerang kerajaan Buleleng dan berhasil menguasai kerajaan Buleleng. Kekalahan Buleleng membuat beberapa kerajaan Bali bersikap lunak kepada Belanda. Kerajaan Badung dan Banggil memihak Belanda, sedangkan kerajaan Karangasem dan Kelungkung tetap menentang Belanda. Belanda berhasil menguasai kerajaan Karangasem dan Kelungkung dengan bantuan kerajaan Badung, Tabanan, dan Mataram, Lombok yang mengakhiri perlawanan raja-raja Bali. Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, perlawanan terhadap Belanda dimulai tahun 1850 oleh buruh Cina dari Kongsi Taikong di kawasan pertambangan emas Sambas. Belanda dapat menghentikan perlawanan ini, namun sejumlah buruh melarikan diri ke pedalaman Kapuas. Peristiwa ini membuat Belanda mengirim ekspedisi ke Kerajaan Sintang tahun 1855 untuk mengukuhkan kekuasaannya. Kedatangan Belanda ini bertepatan dengan suksesi di Kerajaan Sintang, sehingga Belanda dengan mudah ikut campur. Belanda dan Kerajaan Sintang membuat perjanjian tahun 1855 sebagai bentuk pengambil alihan kekuasaan oleh Belanda. Sumber-sumber pendapatan Kerajaan Sintang diambil alih oleh Belanda tanpa mendapatkan penggantian. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pejabat kerajaan. Pihak yang tidak puas ini pada Maret tahun 1856 mulai menyusun kekuatan yang dimotori oleh Pangeran Ratu atau Patih Kerajaan, Pangeran Kuning, Pangeran Anom, dan Pangeran Muda.
pasukan Melayu dan Dayak yang dipimpin Pangeran Muda menyerang benteng Belanda di Sintang pada 12 November 1856, namun masih belum dapat menembus pertahanan benteng Sintang. Demikian pula pasukan Haji Muhammad Soleh yang menyerbu dari arah Sungai Melawi. Belanda membalas serangan ini ke benteng pertahanan tempat pemukiman Pangeran Kuning dan Pangeran Muda. Belanda berhasil menguasai kedua pusat perlawanan ini. Belanda berhasil menangkap Pangeran Ratu dan keluarganya, selanjutnya dibuang ke Jawa. Perlawanan terus berlanjut. Pangeran Anom tetap melakukan konsolidasi kekuatan meskipun sudah berusia lanjut. Residen Borneo Barat, Croeson, sangat keras menghadapi perlawanan ini. Sebaliknya, asisten residen Sintang, C. Carter, mencoba membangun pembicaraan dengan para pemberontak ini. Ade Unut, putra Pangeran Muda dan cucu Pangeran Anom, melakukan pembicaraan dengan Carter, namun tidak tercapai kata sepakat. Pembicaraan ini hanya siasat Belanda untuk menangkap semua bangsawan Sintang yang melakukan perlawanan selama 52 bulan, yang dikenal dengan istilah Perang Tebidah. Haji Muhammad Soleh dan putranya Nibung berhasil lolos dari penangkapan dan melanjutkan perlawanan. Selanjutnya bergabung dengan Pangeran Mas Natawijaya dari Banjar yang melarikan diri ke Melawi tahun 1864. Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, perlawanan oleh Kerajaan Banjar terhadap Belanda berlangsung hampir setengah abad. Perlawanan bersifat ofensif dari tahun 1859 sampai 1863 dan defensif tahun 1863 sampai 1905. Perlawanan ini dikarenakan 1. Tidak setuju dengan pengangkatan Pangeran Tamijidillah, 2. Pajak dan wajib kerja yang memberatkan, 3. Semakin kecil daerah kekuasaan kesultanan, 4. Belanda ingin menguasai lada, rotan, damar, emas, dan intan. Pada tahun 1734 diadakan perjanjian di mana pedagang Belanda dapat masuk ke Kalimantan Selatan. Pedagang ini awalnya sangat tergantung pada kebijakan sultan, namun setelah setengah abad kemudian berkembang pengaruhnya. Perebutan jabatan sultan di Banjar menjadi pintu masuk bagi Belanda untuk ikut campur lebih dalam pemerintahan Banjar. Pangeran Nata meminta bantuan Belanda untuk menangkap Pangeran Amir dan membuang ke Ceylon. Pangeran Nata menandatangani perjanjian dengan Belanda pada 13 Agustus 1787 dengan menyerahkan tanah Bumbu, Pagetan, Kutai, Balongan, dan Kota Waringin kepada Belanda. Daerah lainnya tetap dikuasai Sultan dengan status pinjaman.
lan Aceh. Sebagai kerajaan yang merdeka, Aceh merasa terganggu dengan dikuasainya Sibolga, pedalaman Tapanuli, dan Tanah Batak oleh Belanda pada tahun 1830. Kerajaan Aceh tidak memiliki pemerintahan pusat yang kuat. Kekuasaannya terpecah di banyak negeri atau nanggrau. Sultan Aceh, Alaiddin Mahmud Syah, berkuasa tahun 1870 sampai 1874, mulai waspada dan menyiapkan diri menghadapi kemungkinan yang terjadi. Pada tahun 1871, Belanda dan Inggris menandatangani Traktat Sumatera. Perjanjian ini memberikan keleluasaan bagi Belanda untuk memperluas kekuasaannya termasuk Aceh yang selama ini tidak boleh diganggu kedaulatannya oleh Inggris. Belanda mengumumkan perang dengan Aceh pada 26 Maret 1873 karena tidak mau mengakui kekuasaan Belanda. Aceh berusaha meminta bantuan ke Turki, namun telah didahului oleh pernyataan perang Belanda sebelum bantuan datang. Sultan sudah membangun kuta semacam benteng di sepanjang pantai Aceh Besar dan memperkuat Masjid Baitur Rahman. Pemerintah pusat Aceh yang lemah dan perekonomian yang merosot tidak mematahkan semangat juang rakyat Aceh yang dilandasi kecintaan pada tanah air, agama, dan kemerdekaannya telah menyeret Belanda dalam peperangan yang hebat dan lama. Pada 5 April 1873, lebih dari 3.000 pasukan Belanda dipimpin Mayor Jenderal Kohler menyerbu pantai sebelah barat daya kota Pantai Cermin dengan meriam. Perjuangan Aceh terpaksa mundur dan benteng dapat dikuasai Belanda. Selanjutnya, Belanda menyerang Masjid Baitur Rahman dan berhasil mendudukinya. Namun, Kohler terbunuh pada tahun penyerangan tersebut. Pusat pertahanan Aceh selanjutnya adalah Istana Sultan Mahmud Syah. Berita penyerangan oleh Belanda membuat dukungan terhadap pasukan Aceh semakin besar, antara lain dari Panglima Polem Cut Banta, Panglima Sagil Satu Mukim, Tengku Imam Leuk Bata, dan Imam dari Mukim Leuk Bata. Pasukan Aceh berhasil menggagalkan serangan Belanda. Pasukan Belanda meninggalkan Aceh pada 29 April 1873 atas perintah Batavia. Belanda mengadakan blokade untuk mencegah masuknya perbekalan dan senjata ke Aceh. Pada 9 Desember 1873, Belanda kembali mendatangkan pasukannya di Aceh yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Van Swieten merangkap komisaris pemerintahan Hindia Belanda. Belanda berhasil menguasai Istana Sultan pada 24 Januari 1874. Selanjutnya, pada 31 Januari 1874, Sueeten mengumumkan Belanda telah menaklukkan Aceh. Meskipun demikian, rakyat di bawah pimpinan para ulebalang atau panglima, ulama, dan kepala adat terus menyusun kekuatan dan meningkatkan perlawanan.
Belanda semakin memperluas kekuasaannya di Aceh dengan didukung oleh Ule Balang yang mengakui kekuasaannya dalam ikatan perjanjian. Bentrokan bahkan sering terjadi antara rakyat Aceh yang pro dan kontra terhadap Belanda ini melemahkan perjuangan rakyat Aceh sendiri. Penyerangan rakyat Aceh semakin gencar dengan kembalinya Habib Abdurrahman dari Turki tahun 1877 yang bekerja sama dengan Tengku Cikditiro dan Imam Lengkata di Pidi. Habib Abdurrahman menyerah kepada Belanda pada 13 Oktober 1878. Di Aceh Barat, Tengku Umar dibantu istrinya Cut Nyakdit mengadakan perlawanan terhadap Belanda yang meluas sampai ke Maulabo. Taktik gerilya diterapkan pejuang Aceh. Jika terdesak di suatu daerah, segera menghilang dan muncul kembali di daerah lain. Demikian para Ule Balang yang menyatakan tunduk kepada Belanda, tetapi diam-diam membantu perlawanan rakyat. Tengku Umar berencana untuk mengadakan penyerangan besar-besaran ke Maulabo, namun sudah didahului oleh Belanda pada 11 Februari 1899 dan gugurlah Tengku Umar. Cut Nyakdin ditangkap pada tahun 1906 dan disingkirkan ke Jawa Barat. Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah terpaksa menyerah pada Belanda dan upacara pemakamannya diadakan 20 Januari 1903. Panglima Polem terpaksa menyerah setelah keluarganya ditangkap Belanda pada 6 September 1903. Ini semakin membuat perlawanan Aceh lemah dan Belanda semakin kuat kekuasaannya atas Aceh. Sumatera Utara. Perang di Tanah Batak dipimpin oleh Singsingamaraja XII, raja terakhir dari Tanah Batak selama 29 tahun dari tahun 1878 sampai 1907. Masyarakat Batak memandang Singsingamaraja tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi seorang raja yang dapat memberikan keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Setelah Tapanuli dan Sipirok dikuasai Belanda, terbukalah jalan menuju Silindung dan Toba yang mengancam kedaulatan Tanah Batak. Sejak tahun 1860, misi Kristen mulai masuk di daerah Silindung dan Toba. Singsingamaraja XII memandang perluasan agama Kristen sebagai ancaman Tanah Batak yang akan menggoyahkan kedudukannya sebagai pemimpin spiritual. Tahun 1877, ia mengadakan kampanye keliling untuk mengusir penyebar agama Kristen dan mencegah kegiatan mereka. Belanda mendapatkan informasi akan serangan ke Silinding, maka pada Februari 1878 dikirim pasukan dari Sibolga ke Silinding. Pasukan Belanda terus bergerak ke Bahal Batu dan menaklukkan seluruh Toba. Belanda melanjutkan serangan ke Bakara atau kediaman raja dan memaksa Singsingamaraja XII menyingkir ke Parangginan. Selanjutnya, pasukan Belanda mengejar dan menguasai daerah-daerah tersebut.
Singsingamaraja 12 masih melakukan perlawanan dan berhubungan dengan pejuang-pejuang Aceh. Sesudah tahun 1900, si kekuatan Singsingamaraja 12 semakin surut dan hanya untuk bertahan dari serangan Belanda. Tanggal 17 Juni 1907, pasukan Hans Christoffel berhasil menemukan Singsingamaraja 12 di Aik Sibulbulo. Singsingamaraja 12 tetap melakukan perlawanan dan tertembak yang menjadikan seluruh tanah Batak jatuh ke tangan Belanda. H. T. van de Venter, J. H. Abendanon, dan Peter Broussoff, tokoh-tokoh Belanda yang menginisiasi balas budi terhadap rakyat Bumi Putra Indonesia diterima pemerintah Belanda. Van de Venter menulis dalam surat kabar The Gids tahun 1899 menjelaskan angka-angka konkret bagaimana Belanda bisa menjadi negara makmur dan aman dalam artikel yang berjudul In Eresschuld atau utang kehormatan. Kemakmuran tersebut diperoleh dari surplus ekonomi sistem tanam paksa dan kerja paksa untuk menghasilkan komoditas seperti gula, teh, tembakau, karet, kopi di Hindia Belanda yang sangat laku di pasaran dunia. Pada 17 September 1901, Raja Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi atau Eerschuld terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Maka tahun 1902, Menteri Urusan Negara Jajahan Alexander Edenburg mulai merealisasikan politik etis atau balas budi dalam 3 hal, yaitu pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk. Pendidikan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia karena menciptakan golongan terpelajar dalam berbagai bidang antara lain sosial, ekonomi, dan politik. Dimulailah era baru perlawanan non-fisik bangsa Indonesia melalui 1. Perlawanan melalui pers. Kaum terpelajar Indonesia bekerja sama dengan pengusaha Barat dan Tionghoa sebagai pemilik percetakan maupun modal. Kaum terpelajar ini menduduki jabatan redaksi, wartawan, tukang cetak, bahkan kepala redaksi. Surat kabar pada masa ini dijadikan alat untuk memberikan informasi kepada dunia mengenai kehidupan sehari-hari seluruh masyarakat Hindia Belanda, mengkritisi pejabat dan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Surat kabar yang terbit masa ini antara lain Bintang Hindia 1902, Sunda Berita 1903, Medan Priayi 1907, Sinpo, Sinbi, Lipo, Siangpo, dan masih banyak yang lainnya. Sinpo merupakan surat kabar yang pertama kali menyebarkan syair Indonesia Raya beserta partiturnya pada 10 November 1928.
Perlawanan melalui organisasi. Kegagalan perjuangan melalui perang fisik membuat kaum terpelajar memikirkan strategi baru untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kaum terpelajar mulai menggagas kesadaran kebangsaan, persatuan, dan cita-cita tentang kemerdekaan. Pada masa ini dimulai didirikan organisasi-organisasi kebangsaan yang dipelopori oleh Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Organisasi lainnya Syarikat Dagang Islam 1911 yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Selanjutnya berganti menjadi Syarikat Islam tahun 1912 dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Indich Party tahun 1912 didirikan oleh Ernest Dawes Dekker, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi nasional lainnya bermunculan. Untuk mempersatukan seluruh organisasi nasional yang ada, maka diadakan Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 yang untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya dan seluruh peserta mengikrarkan Sumpah Pemuda, yaitu 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.